kita sepakati dulu deh. Ya, kira-kira minggu depan itu kan sudah masuk awal April ya. Jadi kemarin instruksi dari Bu Meti, teman-teman, untuk awal April itu kita tidak ada perkuliahan. Jadi mungkin kalau sesuai dengan instruksi Bu Meti, kita UTS-nya after Lebaran aja. Gitu. Nah, tapi semua dikembalikan pada kesepakatan teman-teman, mau UTS-nya apakah minggu depan atau nanti setelah Lebaran. Gitu. Nanti untuk mekanismenya kita dengan link Google Form ya, seperti mata kuliah pengantar ilmu hukum semester lalu. Itu. Kira-kira teman-teman enaknya gimana nih? Disepakati aja nanti ya. Maaf Bu, tadi kita sudah berdiskusi dan teman-teman memilih untuk UTS sebelum Lebaran Bu, mungkin minggu depan. Oke, jadi maunya minggu depan aja gitu ya. Oke, jadi sudah kita sepakati minggu depan teman-teman sudah bisa UTS ya. Nanti link Google Form-nya akan saya berikan, dan sebelum kita memulai UTS minggu depan kita masuk ke link Zoom dulu sama-sama untuk pembukaan UTS-nya. Jadi setelah itu nanti kita mulai UTS-nya. Ya, seperti biasa mungkin nanti kita 60 menit mungkin ya teman-teman ya untuk 50 soal. Oke, jadi sudah disepakati ya, sama ya. Oke, karena kita sudah sepakat, artinya minggu depan kita UTS dan hari ini kita akan bahas dulu nih review materi dari mata kuliah yang sudah kita jalani dari awal sampai akhir. Nah, dari awal itu ada pengantar hukum Indonesia, kemudian kita sudah bahas hukum pidana, hukum acara, hukum pajak, hukum ketenagakerjaan, hukum internasional, dan sebagainya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu kembali, teman-teman, tapi di sini saya akan buka diskusi dari yang sudah kita bahas dari minggu-minggu sebelumnya. Adakah pertanyaan dari teman-teman terkait dengan materi yang sudah kita bahas? Saya akan share screen ya sebentar. Saya akan berbagi layar aja deh. Nah, ini ada kontrak perkuliahan kita ya. Minggu pertama kita sudah bahas terkait dengan apa sih pengertian hukum Indonesia, kemudian sumber-sumber hukum di Indonesia itu dari mana saja. Kemudian teman-teman juga sudah membahas hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum acara pidana, kemudian hukum internasional, hukum ketenagakerjaan, hukum pajak. Nah, ya. Silakan, ada yang mau bertanya dulu terkait dengan materi yang sudah kita bahas selama satu semester, bukan satu semester, selama pertemuan-pertemuan minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Karena review materi ini saya nggak akan jelasin lagi ya satu-satu apa itu hukum pajak, apa itu hukum internasional misalnya. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya. Untuk melihat teman-teman minggu depan udah siap belum UTS-nya? Ibu Rahmania izin bertanya. Ya, silakan. Untuk perbedaan hukum tata negara dengan hukum
administrasi negara perbedaannya ada di mana ya, Bu? Masih bingung. Oke, baik. Nah, terima kasih Rahmania ya atas pertanyaannya. Oke, kita lihat nih terkait dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Memang mirip-mirip ya, teman-teman ya, terkait dengan HTN dan HAN. Nah, kalau hukum tata negara kita sebutnya HTN, kalau hukum administrasi kita sebutnya HAN. Dua ini adalah salah satu lingkup ya hukum yang ada di Indonesia. Hukum tata negara, ya, kemudian hukum administrasi negara. Hukum tata negara artinya adalah aturan-aturan ataupun hukum yang mengatur bagaimana sih negara dalam keadaan diam. Nah, kalau hukum administrasi negara adalah bagaimana sih tugas fungsi negara dalam keadaan bergerak. Kita flashback ke minggu-minggu sebelumnya, ya, ketika kita membahas HTN dan HAN. Bu Meti pernah menganalogikan kalau HTN itu adalah tubuh manusia, teman-teman. Ya, di dalam tubuh manusia ini kita lihat ya ada kepala, ada tangan, ada badan dan sebagainya. Nah, bagaimana sih fungsi dari tangan, kaki dan sebagainya? Sedangkan kalau HAN atau hukum administrasi negara lebih kepada fungsi organ tubuh manusia. Oh, di dalam organ tubuh manusia itu ada pencernaan. Tugasnya ABCD misalnya. Kemudian ada lagi fungsi sistem organ pernafasan. Fungsinya apa? Oh, untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh dan sebagainya. Dimana kalau organ tubuh manusia nggak berfungsi, maka tubuh manusia pun akan terganggu. Nah, jadi HTN dan HAN ini saling berkaitan, tetapi secara garis besar, HTN ini mempelajari tentang bagaimana sih negara dalam keadaan diam. Jadi akan dilihat lembaga-lembaga apa aja yang ada di dalam sebuah negara. Oh, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Eksekutif itu apa aja, yudikatif itu siapa saja, dan sebagainya. Kemudian dalam sistem pemerintahan kita konstitusinya seperti apa dan sebagainya. Sedangkan kalau HAN bisa dikatakan adalah mengatur negara dalam keadaan bergerak. Jadi di dalam lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif tadi, tugas mereka itu apa? Secara administratif. Ya, tugas-tugas mereka, tugas tupoksinya apa aja gitu ya. Pejabat-pejabat yang berwenang tuh siapa saja dalam menjalankan tugas bernegara. Nah, makanya teman-teman, kalau di HTN, hukum tata negara, itu bersifat material, sedangkan kalau hukum administrasi negara, dia bersifat material dan formil. Karena hukum administrasi negara itu mengatur bagaimana sih sistem pemerintahan itu berjalan, ya, secara administratif, dan kalau ada pelanggaran, itu seperti apa. Nah, makanya di dalam lingkup hukum administrasi negara ada juga hukum formilnya ya, dan itu diwujudkan dalam sebuah kinerja pemerintah. Kalau ada yang tidak sesuai, maka bisa masyarakat itu menggugat, atau bukan menggugat ya, lebih kepada bagaimana masyarakat itu misalnya protes ataupun nggak sesuai nih pekerjaan pemerintah. Nah, bisa kita ajukan ke pengadilan ya. Nah, itu kita kenal dengan PT-UN. Nah, disitulah ketika ada terjadi sengketa antara masyarakat umum dengan lembaga pemerintah. Nah, yang bersengketa itu masyarakat dengan lembaga pemerintahnya, teman-teman. Bukan orang yang kerja di dalam lembaga tersebut. Jadi misalnya ada tidak kesesuaian prosedur dalam menjalankan suatu tugas kelembagaan, itu bisa diselesaikan. Ya, jadi bisa dikatakan HTN itu adalah mempelajari negara dalam keadaan diam, sedangkan kalau HAN adalah mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Ya, jadi memang HTN itu ruang lingkupnya cukup luas, sedangkan kalau HAN itu adalah ruang lingkupnya negara
ya dalam sistem administrasinya. Jadi bagaimana nih negara ini bekerja, ya lembaga-lembaga negara itu bekerja sesuai dengan tugas mereka. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Ramania ya. Baik. Oke, selain Ramania, ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, terkait dengan sumber-sumber hukum di Indonesia. Ya. Jadi saya mau bertanya. Oke, gimana? Silakan Alma mau bertanya. Ibu, saya mau bertanya tentang sanksi hukum dagang. Saya belum paham. Oke, hukum dagang. Kita sudah bahas juga ya hukum dagang kemarin ya. Oke, coba saya lihat lagi ya. Oke, hukum dagang. Nah, kemarin itu kita hukum dagang yang teman-teman sudah bahas kemarin, kita bahas di kelas ya teman-teman ya, terkait dengan pengertian hukum dagang, sejarah hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Nah, kita sudah bahas minggu lalu di kelas terkait dengan hukum dagang itu seperti apa. Hukum dagang ini teman-teman bisa dikatakan dia adalah lex spesialis dari hukum apa? Ayo, masih ingat? Hukum dagang ini dia lex spesialis dari siapa? Dari hukum apa? Hukum perdata. Oke, betul, hukum perdata ya. Karena di dalam hukum perdata atau KUH perdata kita itu tidak banyak diatur soal bagaimana perikatan, khususnya dagang ya. Nah, maka dari itu dibentuklah undang-undang tersendiri terkait dengan hukum dagang. Di Indonesia kita kenal dengan KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini adalah sesuatu yang khusus. Nah, kalau hukum perdata kan dia sesuatu yang umum ya, makanya disebutnya lex specialis, derogat, lex generalis. Yang generalisnya siapa? Oh, yang generalisnya itu hukum perdata. Sedangkan yang spesialisnya adalah hukum dagang. Hukum dagang ini teman-teman mengatur terkait bagaimana sih aturan setiap perusahaan, ya. Perusahaan baik itu CV, PT, perseroan, ya dalam melakukan kegiatan bisnisnya, teman-teman. Ya, jadi di dalam hukum dagang atau kita sebut KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bagaimana sih supaya orang-orang ini bisa menjalankan kegiatan usahanya secara baik. Nah, tentu saja hukum dagang ini teman-teman meliputi kontrak bisnis, terus jual beli ya, terkait juga dengan penanaman modal, kemudian mengatur soal tidak dibolehkannya monopoli dagang dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaannya Alma itu belum ngerti di mananya nih, Alma. Sanksi hukum dagang, Bu. Ya. Kalau kita berbicara hukum perdata, teman-teman, sanksi hukum perdata itu bisa dimulai dari sanksi administratif, ya, kemudian bisa denda, dan paling berat itu bisa masuk lingkup hukum pidana juga. Nah, tetapi kita harus lihat dulu nih,
subjek dan objek hukum dagang itu ada siapa aja? Nah, subjek hukum dagang itu yang pertama adalah orang ya atau perorangan. Bisa individu, bisa kelompok dan sebagainya. Dan yang kedua adalah badan hukum. Nah, badan hukum itu siapa aja? Bisa BUMN, bisa BUMD, ya, bisa perseroan, bisa koperasi, kemudian bisa induk perusahaan dan sebagainya. Ya, sehingga kalau kita lihat dari subjek hukumnya, maka sanksi yang diberikan ketika terjadi adanya pelanggaran ataupun ketika ada pihak yang bersengketa. Misalnya ada dua perusahaan nih bersengketa, teman-teman, terkait dengan merek dagang. Contoh misalnya Nadua punya brand dan brandnya itu ternyata dijiplak sama Alma. Nah, itu bisa tuh masuk ke sengketa. Ya, penyelesaiannya ada dua, teman-teman. Yang pertama lewat jalur litigasi atau tidak litigasi atau pengadilan, dan yang kedua adalah jalur non litigasi. Oke, ada dua ya, litigasi dan non litigasi. Kalau kita bicara litigasi, artinya pengadilan. Oke. Nah, jalur litigasi itu tentu ya nanti ada pihak yang menggugat ke pengadilan, ada surat gugatan, dipanggil hakim, ada persidangan seperti itu ya, di mana nanti hakim akan merujuk ke KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya dalam penyelesaian sengketanya. Sampai nanti hakim akan ketok palu kira-kira pihak siapa yang bersalah. Nah, kemudian yang kedua penyelesaiannya adalah non litigasi. Jadi nggak lewat jalur pengadilan. Jadi pas sengketa merek antara merek dagangnya Nadua dan Alma, kalian nggak lewat jalur pengadilan, tapi lewat jalur lain. Apa itu? Bisa lewat arbitrase, bisa negosiasi, bisa konsiliasi, ya. Kemudian apa lagi ya namanya? Pokoknya seperti kita mencari jalan keluar, tapi tidak lewat pengadilan. Kenapa? Karena teman-teman biasanya orang yang berbisnis itu menghindari ya sengketa di pengadilan. Kalau sudah lewat pengadilan dan ada putusan hakim, maka putusannya akan dipublikasikan. Ya, bisa di-download putusannya di direktori atau website Mahkamah Agung. Ya, jadi semua orang bisa download. Nah, tapi kalau mereka menyelesaikan lewat jalur non-litigasi, rahasia dapur aman. Misalnya ada yang sengketa mengenai bahan baku. Ya, jadi misalnya ada produk yang ternyata sama persis antara satu perusahaan dan perusahaan lain. Nah, mereka tapi nggak mau nih kalau ingredients atau bahan baku dari produk itu diketahui publik. Makanya mereka menyelesaikan kasusnya di luar pengadilan. Ya, bisa jadi lewat arbitrase, bisa jadi lewat negosiasi, konsiliasi, dan sebagainya. Nah, sanksinya apa kalau lewat pengadilan? Nah, tentu saja di dalam pengadilan ada putusan hakim, para pihak harus menghormati putusan tersebut. Bisa jadi nanti putusan hakim, pihak yang kalah diberikan sanksi, misalnya sanksi administratif, sanksi denda, sanksi ganti rugi, ya, dan sebagainya. Nah, kalau sanksi yang diberikan oleh hakim tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah, misalnya tadi perkara Nadua sama Alma, Alma kalah, terus kata hakim Alma harus bayar denda ke Nadua misalnya. Tapi Alma enggak menjalankan itu. Nah, nanti Alma bisa dapat teguran, bahkan bisa jadi mungkin Alma akan dipidana. Ya, karena tidak menjalankan putusan pengadilan. Seperti itu. Ya, beda dengan kalau kalian menyelesaikan sengketa dagang di luar pengadilan. Bisa arbitrase, negosiasi, litigasi, itu biasanya kita duduk bersama mencari jalan tengah. Win-win solution. Kira-kira enaknya bagaimana? Gitu, ya. Tapi kalau ternyata jalur non litigasi nggak berhasil, baru bisa ke jalur litigasi, itu juga boleh ya. Kalau ada orang yang mau menyelesaikan jalur non litigasi dulu, nggak ketemu jalan keluar, baru dia lewat pengadilan.
seperti itu ya. Jadi sanksi dari hukum dagang itu merujuk kepada hukum perdata kita, teman-teman. Ya, bisa administratif, bisa denda, bisa ganti rugi dan sebagainya. Nah, sedangkan sanksi pidana itu menjadi sanksi paling akhir ketika misalnya para pihak yang sudah diberikan putusan pengadilan tidak melaksanakannya. Misalnya sudah diputuskan denda, sudah diputuskan untuk membayar ganti rugi, atau mungkin misalnya kalau ada sengketa merek, salah satu pihak harus mundur dari mereknya dan sebagainya. Ya, itu semua harus diindahkan. Kalau tidak, nanti bisa berujung dengan pemberian sanksi pidana. Nah, lebih seperti itu ya, Alma ya, alurnya ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah paham. Baik, silakan Jonathan. Oke Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya Bu tentang hukum ketenaga kerjaan gitu loh Bu. Nah kan yang sudah pernah waktu itu kelompok sudah jelaskan pihak-pihak dalam hubungan ketenaga kerjaan itu kan ada 3, pihak pekerja, pengusaha, dan organisasi pekerja gitu loh. Yang dimana pekerja itu juga memiliki hak gitu loh, yang ada juga hak mendapatkan upah atau gaji, hak mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan kesehatan gitu Bu. Nah, seperti contoh atau kasus gini loh, ketika kita ingin bekerja di suatu PT gitu, taruh PT. Nah, sebelum kita bekerja, kan pasti ada kontrak kerja dulu gitu yang harus perlu kita tanda tangani gitu loh. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ketika sesuai dengan kontrak itu kita tanda tangani, tetapi mungkin terjadi eksploitasi penggunaan jam kerja gitu loh Bu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hukum mengatur hubungan pekerja dan perusahaan dalam arti kata mengatur jam kerjanya? Apakah sudah memadai untuk melindungi pekerja dari eksploitasi jam kerja gitu Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Jonathan ya. Pertanyaannya bagus nih teman-teman untuk pengalaman nanti teman-teman misalnya bekerja ya, lulus kuliah, melamar kerja, tanda tangan kontrak ya. Nah, teman-teman, dalam hukum ketenagakerjaan terdapat 3 pihak. Tadi sudah disebutkan sama Jonathan. Ada pengusaha, ada pekerja atau buruh, dan juga ada organisasi pekerja. Nah, organisasi pekerja ini adalah biasanya organisasi yang melihat ataupun menaungi para pekerja dalam hal untuk mendapatkan hak-hak mereka. Ya, terlebih dari bagaimana pekerja itu harus menjalankan kewajibannya. Karena kenapa ada organisasi pekerja atau buruh? Karena ternyata teman-teman posisi hubungan ketenagakerjaan yang paling lemah itu adalah posisi pekerja. Ya, karena ibaratnya pekerja ini adalah posisi orang yang paling butuh. Ya, makanya ada organisasi pekerja untuk melindungi hak-hak dari si pekerja tadi. Kemudian bagaimana nih kalau kita tanda tangan kontrak dan ternyata setelah tanda tangan kontrak itu ada eksploitasi jam kerja gitu ya, Jonathan ya. Merujuk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, teman-teman, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, itu ada klausul dalam pasalnya saya nggak tahu, saya lupa ya pasal berapa. Pekerja itu harus tidak boleh melebihi jam kerja. Nah, di Indonesia jam kerja itu 8 jam. Ya, dari mulai pukul jam 8 pagi sampai jam 5 sore kalau kantor. Kalau kerjanya dari hari Senin sampai Jumat. Tapi kalau kantornya dari hari Senin sampai Sabtu, kan ada juga ya kantor-kantor yang hari Sabtu masuk. Maka jam kerjanya itu harus dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Lebih dari itu hitungannya lembur. Lembur artinya ada uang lebih yang mereka dapatkan dari waktu dan tenaga lebih. Nah, biasanya uang lembur itu bisa dibayarkan ketika mereka gajian juga, dihitung berapa jam lemburnya. Nah, itu seharusnya seperti itu regulasinya. Adapun nanti ternyata tidak seperti itu atau ada pihak yang ternyata tidak melaksanakan kewajibannya seperti perusahaan tidak membayarkan uang lemburnya. Nah, si pekerja ini punya hak loh minta hasil kerja lemburnya, teman-teman. Ya, pekerja itu berhak untuk menanyakan hal tersebut dan perusahaan berkewajiban untuk memberikan upaya lebih si karyawan ya, baik itu mungkin upaya lebihnya seperti jam lembur di weekend dia masuk ataupun harusnya jam 5 dia pulang tapi tengah malam baru pulang dan sebagainya. Ya. Nah, itu biasanya teman-teman kalau teman-teman nanti kerja di dalam kontrak kerja itu harus jelas ya. Kerjanya apa, jam kerjanya berapa jam dalam seminggu,
Kemudian kalau ada lembur itu mekanismenya seperti apa. Nah, itu biasanya harus tertuang di dalam kontrak kerja supaya nanti kalau ada jam lembur, teman-teman bisa mendapatkan hak teman-teman. Seperti itu ya, Jonathan ya. Jadi kalau ada jam lebih itu masuk ke lembur. Tuh ya. Bagaimana Terima kasih Jonathan? Bu. Oke, Sudah Bu. sama-sama. Oke, selanjutnya ada Khilafatur Rahma dan Delia ya. Ini siapa nih yang tanya? Delia atau Khalifah? Saya Bu Delia, Bu. Oke, silakan Delia. Saya mau bertanya terkait dengan hukum internasional. Fungsi hukum internasional itu kan salah satunya ada menciptakan perdamaian antar setiap bangsa. Saya mau bertanya tentang kenapa sih sekarang masih aja terjadi penjajahan atau genosida Israel terhadap Palestina? Sedangkan kalau misalkan kita lihat-lihat nih, Israel ini tuh sudah melanggar aturan dalam perang gitu loh Bu. Seperti kemarin tuh ada berita-berita Israel menyerang sekolah, menyerang rumah sakit. Padahal kan di dalam aturan perang itu nggak boleh kalau kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Delia ya. Minggu lalu ya materi kita terkait dengan hukum internasional. Oke, kalau kita flashback lagi ke materi minggu lalu. Hukum internasional itu mengatur dua hal, yaitu hukum terkait apa? Ayo, ada yang ingat? Baru minggu kemarin. Ayo. Organisasi internasional. Oke, organisasi internasional itu subjeknya. Ya, subjek hukum internasional itu ada beberapa ya, ada negara, ada organisasi internasional, ada Palang Merah Indonesia, ada Vatikan dan sebagainya. Ya, yang saya tanyakan, hukum internasional itu mengatur apa aja dalam keadaan apa aja. Ayo. Sehingga Keadaan perang dua negara atau itu satu, dan apalagi Rizky dalam keadaan apa? Saya tahu. Apa tuh? Ayo. Yang pertama mengatur dunia dalam keadaan damai dan yang kedua mengatur dunia dalam keadaan perang. Oke, betul ya. Jadi hukum internasional itu mengatur keadaan dunia dalam keadaan damai dan dalam keadaan perang. Dalam keadaan damai, kenapa sih dalam keadaan damai masih perlu diatur? Kan keadaannya damai. Karena teman-teman, setiap negara ini punya wilayah atau teritori. Jadi perlu dijaga. Satu wilayah nggak boleh dilanggar oleh wilayah lain. Contoh kita punya rumah sama tetangga kita, kanan kiri, depan belakang, ya. Meskipun kita rukun sama tetangga, tapi ada batasan-batasan. Nggak boleh masuk rumah tetangga sembarangan, tanpa permisi, tanpa salam, ya. Nggak boleh kita misalnya melakukan sesuatu yang merugikan tetangga, seperti misalnya bakar sampah, sehingga asapnya kemana-mana. Atau mungkin kita ini punya pohon, di mana pohon kita ini rantingnya masuk ke pekarangan rumah tetangga, dan sebagainya. Nah, inilah yang diatur dalam hukum internasional dalam mengatur keadaan negara secara dalam negara keadaan damai. Jadi diatur apa aja yang diatur, yaitu teritori atau wilayah sebuah negara, kemudian hubungan antara satu negara dengan negara lain, ataupun negara dengan organisasi internasional, kemudian mengatur hubungan diplomatik ya, baik hubungannya itu hubungan bilateral maupun multibilateral. Jadi hubungan ini diatur oleh hukum internasional. Kenapa sih mesti hukum internasional yang mengatur? Karena banyak negara yang memiliki, atau setiap negara itu punya aturan yang beda-beda. Supaya seragam, makanya ada hukum internasional yang mengatur bagaimana sebuah negara bisa berhubungan dengan negara lain. Nah, ini diatur ya teman-teman. Makanya kalau kita lagi main ke Jakarta, kita sering lihat ada rumah-rumah atau gedung-gedung kedutaan dari negara lain. Ya, misalnya di daerah Menteng ya, ada banyak tuh rumah-rumah kedubes, atau di Jakarta ada kedutaan besar Belanda, Amerika, Prancis dan sebagainya. Nah, itu salah satu yang mengatur mereka adalah hukum internasional, teman-teman. Mengatur dunia atau negara secara damai. Nah, kemudian hukum internasional juga mengatur soal hukum perang.
Nah, ini yang tadi menjadi ruang lingkup apa yang Delia tanyakan. Apa aja yang diatur dalam hukum perang? Yang pertama adalah bagaimana sebuah negara boleh melakukan perang. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, misalnya tidak boleh menyerang sekolah, tidak boleh menyerang pemukiman sipil, rumah sakit, rumah ibadah dan sebagainya. Ya, kemudian dibolehkan untuk menyerang militer, tapi tidak boleh dengan upaya genosida dan sebagainya. Yang namanya sanksi pidana internasional atau sanksi jika negara melanggar aturan hukum perang tadi. Nah, kenapa sih Bu masih ada terjadi seperti ini? Nah, ini yang menjadi PR bersama ya, khususnya dari organisasi internasional kita untuk mengatur hukum perang itu supaya bisa ditegakkan. Nah, baru-baru ini ya teman-teman ya, negara-negara PBB ini sepakat untuk melakukan pendesakan gencatan senjata, di mana seluruh negara PBB setuju dan yang absen dia itu hanya Amerika. Artinya dia nggak kasih voting, iya atau enggak, untuk melakukan gencatan senjata. Tapi negara lain semuanya menyetujuinya. Tinggal nanti implementasinya, apakah betul-betul dilakukan gencatan senjata atau tidak. Tapi yang jelas ketika ada pelanggaran, maka nanti ada sanksi yang diberikan oleh Mahkamah Internasional jika ada pihak yang melanggar hukum internasional. Seperti itu Delia ya. Jadi kalau kita lihat nih fenomena yang terjadi pada saat ini itu bisa dikatakan lebih terkait dengan unsur politik ya, tidak pure ada kasus ataupun hukum saja, tapi sudah dicampuri dengan berbagai kepentingan yang terjadi di peperangan antara Israel dan juga Palestina. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang harus teman-teman perhatikan di dalam hukum internasional itu mengatur hukum terkait apa aja. Oh, yaitu hukum damai dan juga hukum perang. Damai itu seperti apa, perang itu mengaturnya apa aja. Ya, dan juga harus diperhatikan subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional tadi ada apa aja? Negara. Negara. Organisasi internasional. Terus ada apa lagi? Vatikan. Vatikan. Kemudian ada apa lagi? Apa Najwa? Bisa lain saja nggak apa-apa mic-nya. Kayak apa lagi teman-teman? Silakan nanti berontak, oke, dan sebagainya ya. Nanti silakan teman-teman di remind kembali terkait dengan subjek-subjek hukum internasional. Nah, teman-teman, kenapa hukum internasional ini penting? Karena setiap negara itu punya regulasi yang berbeda-beda. Harus ada penengah ketika terjadi sengketa atau konflik. Karena misalnya Indonesia ketika terjadi konflik internasional pasti akan membela warga negaranya, ya nggak? Begitu juga dengan negara lain. Nah, even misalnya warga negara kita salah, tapi biasanya kita akan melindungi warga negara kita, seperti itu kan? Contohnya misalnya teman-teman, adik kita berantem sama anak tetangga, kita tahu adik kita salah, tetap aja adiknya dibelain, ya nggak? Nah, maka dari itu harus ada aturan internasional dalam mengatur negara-negara di dunia ini dalam berhubungan ya, baik secara bilateral maupun multilateral. Oke, itu saja dari saya untuk hukum internasional. Terima kasih Delia ya untuk pertanyaannya. Oke, ada yang bertanya lagi? Satu lagi boleh? Silakan. Jihan, Bu. Jihan, silakan Jihan. Ibu mau nanya terkait hukum pidana sama hukum acara pidana itu bedanya gimana ya, Bu? Ayo, bedanya gimana, teman-teman? Hukum acara pelaksanaannya. Oke, yang pelaksanaannya itu yang mana? Siapa tadi yang jawab? Rizky ya? Hukum acara pidana. Oke, hukum acara pidana itu pelaksanaannya siapa, Rizky?
pelaksananya hukum pidana. Kalau pidana itu lebih ke arah yang tertulisnya gitu, Bu. Oke, terima kasih Rizky ya. Jadi Jihan dan teman-teman semua, hukum pidana kita ini berisi dari hukum pidana formil dan hukum pidana material. Ya. Untuk pemahaman mudahnya seperti ini. Hukum material itu berbicara tentang substansi atau isi dari hukum itu. Aturannya apa, sanksinya apa, harusnya bagaimana, dan sebagainya. Ya, jadi lebih kepada materi atau isi. Sedangkan hukum formil adalah hukum yang melaksanakan atau menegakkan si hukum material tadi. Hukum pidana, kalau hanya hukum material, maka nggak bisa diterapkan atau ditegakkan. Butuh hukum formil untuk menegakkan itu semua. Makanya di dalam hukum formil pidana atau hukum acara pidana, ada instansi-instansi penegak hukum pidana ya, minggu lalu sudah kita bahas ya, minggu sebelumnya 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Siapa aja pihak-pihak ataupun subjek dalam hukum acara pidana ya, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, ada lembaga pemasyarakatan. Nah, lembaga-lembaga inilah yang menegakkan aturan hukum pidana. Ya, jadi kalau hukum pidananya aja itu bisa kita katakan hukum formil ya. Sedangkan bagaimana penegakannya, bagaimana berjalannya sidang di depan muka hakim itu masuknya ke ranah hukum acara pidana. Ya, hukum acara pidana itu berawal dari ketika seseorang ditangkap, dinyatakan sebagai tersangka, diduga melakukan tindakan pidana. Ya, itu sudah mulai itu berlangsung hukum acara pidana. Ya. Sedangkan kalau kita berbicara asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas, kemudian asas nasional aktif, kemudian kita berbicara apa itu delik, kita berbicara subjek dan objek hukum pidana. Nah, itu masuknya kepada hukum material ya atau hukum pidana. Kalau sudah penegakannya, bagaimana menjalankan sanksi pidana itu masuknya ke dalam hukum acara pidana. Seperti itu Jihan ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Mungkin satu lagi boleh, ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan boleh? Saya mau menambahkan, boleh Bu? Boleh, silakan Rizky. Terkait hukum internasional, itu kan tadi Ibu jelaskan kalau misalnya PBB kan udah setuju, tinggal Amerika doang. Itu rumornya katanya sih Amerika itu di belakang Israel gitu loh Bu. Jadi yang PBB itu juga kayak bukan takut sih, kayak gimana gitu, mau ngelawan takut atau gimana sih, bingung dah pokoknya gitu. Gitu aja sih Bu. Oke, baik. Terima kasih Rizky ya. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman dari konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina memang banyak unsur politiknya. Seperti siapa nih yang berada di belakang Israel gitu kan? Siapa sih pihak-pihak yang membantunya? Kemudian pihaknya itu ada berapa negara? Siapa yang paling kuat dan sebagainya? Dan itu memang betul terjadi. Maka dari itu banyak ya negara-negara itu melakukan yang namanya boykot. Nah, seperti yang dilakukan di Indonesia. Jadi produk-produk dari Amerika itu tidak banyak ya, banyak masyarakat Indonesia yang sudah tidak menggunakannya lagi sebagai dukungan ataupun melakukan boykot. Ya, karena ternyata negara dari produk tersebut terafiliasi dengan Israel. Seperti itu. Dan bisa dikatakan itu memang betul terjadi, teman-teman. Terlepas dari unsur politik, kita melihat aspek hukum internasional dalam hukum perang yang terjadi di Palestina dan Israel itu sudah menyalahi aturan, ya. Terlepas dari unsur politiknya, kalau teman-teman lihat subjek-subjek hukum internasional, kemudian dalam hukum internasional mengatur perang, apa aja yang boleh dan tidak boleh, maka yang dilakukan oleh pemerintah Israel lewat militernya sudah
tidak sesuai dengan aturan hukum perang. Ya, sudah banyak pelanggaran yang dilakukan. Nah, ketika mereka melakukan pelanggaran, ternyata mereka nggak ada takut-takutnya, karena ternyata banyak negara yang mendukung dari apa yang dilakukan Israel. Salah satunya adalah Amerika, ya, seperti yang tadi apa yang Rizky sampaikan. Seperti itu. Terima kasih ya, Rizky. Oke, teman-teman, minggu depan jadi udah ready UTS? Yakin? Jonathan udah ready? Ready dia Bu. Ready banget katanya tadi bilang saya. Enggak Bu, Oke. belum siap Bu. Oke, nanti saya akan share bahan untuk kalian belajar PPT-nya ya. Nanti saya akan share ke Najwa supaya nanti Najwa bisa share ke teman-teman semua. Oke, kalau gitu saya cukupkan saja materi review kita pada sore hari ini. Kita akan bertemu di Zoom minggu depan untuk pembukaan materi, untuk pembukaan UTS. Selanjutnya nanti silakan teman-teman mengerjakan UTS. Oke, terima kasih banyak atas waktunya sore hari ini. Tetap semangat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Beberapa jam lagi akan buka puasa ya. Dan nanti malam adalah peringatan hari Nuzulul Quran. Semoga teman-teman bisa memanfaatkannya dengan baik. Oke, kita tutup perkuliahan kita dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.